Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru CGB Angkatan 10 di kelas 12. Pada pertemuan rukol kita yang kedua ini, kita akan membahas tentang modul 1.1 Refleksi Filosofis Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Ini sudah lengkap semua nggih? Sudah. Alhamdulillah hadir semua pada rukol kita kali ini. Bapak Ibu, mengawali kegiatan, marilah kita memulai dengan berdoa dulu bersama. Terima kasih Pak Saiful sudah memimpin berdoa. Bapak Ibu yang saya hormati, pada rukol kali ini agendanya adalah pertama pembukaan, yang kedua refleksi pembelajaran modul, yang ketiga aktivitas sesi, yang keempat review aktivitas pembelajaran, dan yang kelima adalah penutup. Ini dari hasil riwayat Ahmad. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, kebahagiaan di dunia dan di akhirat, maka hendaknya dengan ilmu juga. Itulah mengapa kita semua hadir di sini untuk belajar bersama. Bapak Ibu yang saya hormati, bagaimana perasaan panjenengan semuanya ini? Alhamdulillah kalau gembira semua nggih Bapak Ibu. Berikutnya, ini ada pertanyaan buat panjenengan semuanya. Silakan dijawab bersama. Nanti yang mau menjawab silakan angkat tangan dulu, raise hand dulu. Yang kalau sudah raise hand diberi kesempatan baru menjawab, nggih. Oh, belum Pak Saiful, pertanyaannya belum. Semangat sekali Pak Saiful ini. Ya. Pertanyaannya adalah, nah ini tebak nama ini. Sesi 2 ini tujuan pembelajarannya adalah calon guru penggerak dapat mempresentasikan hasil diskusi terkait penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, calon guru penggerak mendapatkan masukan dari rekan-rekan luar anggota kelompoknya tentang hasil diskusi yang dipresentasikan. Untuk skenarionya, pembukaan, penyambutan tadi, ice breaking atau pantun atau kata hikmah, presentasi, CGP mempresentasikan hasil diskusi kelompok terkait pemikiran KHD dalam konteks lokal sosial budaya di daerah masing-masing. CGP memberikan tanggapan terhadap presentasi dari kelompok lain. Untuk yang ketiga adalah penguatan hasil diskusi yang sudah dijalankan pada sesi presentasi terkait penerapan pemikiran KHD dalam konteks lokal sosial budaya di daerah masing-masing. Dan nanti kegiatan penutup mengingatkan tahapan belajar selanjutnya, penutupan dan foto bersama. Untuk berikutnya Bapak Ibu, kita akan membuat kesepakatan belajar dulu. Di sini ada 7 kesepakatan belajar, mulai dari seluruh peserta memiliki kesempatan berpendapat. Demikian kesepakatan belajarnya. Apakah ada tambahan dari Bapak Ibu semuanya? Setuju, Pak. Setuju. Sepakat. Oke, kalau sudah sepakat, kita lanjut kita lanjut ke sesi berikutnya. Ini nanti adalah presentasi kelompok Bapak Ibu. Kalau di sesi 1 rukol kemarin, Bapak Ibu sudah dibagi menjadi beberapa kelompok. Ini nanti tiap kelompok akan menampilkan hasil diskusinya. Supaya nanti berjalan lancar, di setiap kelompok ada presenternya, ada yang bertugas memberi tanggapan dan penanya. Untuk tata caranya Bapak Ibu, total keseluruhan waktu masing-masing kelompok adalah 30 menit, 15 menit untuk presentasi, 8 menit untuk tanggapan, 7 menit untuk tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan saya Bapak Nasimi. Bapak Ibu yang terhormat, Bapak Wasil yang saya banggakan, izinkan saya untuk menyampaikan hasil diskusi kami kemarin. Kami mendiskusikan 3 hal yang sering diungkapkan menjadi teladan bagi kita semua dari Ki Hajar Dewantara, yaitu ada 3 ungkapan yang beliau sangat terkenal, yaitu Ing Arso Sung Tulodo, Ing Matio Mangun Karso, dan Tuturi Handayani. Apa makna dari ini? Kami memaknai bahwa ketika Ing Arso Sung Tulodo artinya ketika kita berada di depan, kita harus sebagai guru, bagi orang dewasa ini, harus bisa memberi teladan kepada anak-anak. Jadi kalau kita ingin membuat anak-anak itu mencontoh kita hadir tepat waktu, maka kita juga harus hadirnya tepat waktu. Jika anak-anak tidak ingin kita melihat anak-anak tidak merokok, ya jangan merokok di depan mereka, misalkan seperti itu. Jadi teladan, jadi kalau itu mungkin bentuk karakter bagi mereka, menumbuhkan karakter baik, teladan itu penting.
Kemudian Ing Madya Mangunkarso itu berada di tengah-tengah mereka, kita bisa menggali keinginan mereka, potensi mereka, sehingga mereka mau untuk membangkitkan potensi diri mereka sendiri. Jadi kita memotivasi mereka untuk menemukan diri mereka. Kemudian ketika Tutwuri Handayani itu artinya ketika kita berada di belakang mereka sudah mulai berjalan, tugas kita adalah menyemangati mereka, membuat mereka berdaya, membuat mereka yakin akan potensinya apa yang mereka lakukan. Jadi sebagai guru 3 hal ini sangat penting untuk kita sadari, yaitu berada di depan teladan, di tengah memberi semangat, di belakang juga menjaga mereka, memberdayakan mereka. Itu tadi tampilan dari kelompok 1 yang disampaikan oleh Pak Budi Supriyanto. Apakah ada tanggapan dari kelompok yang lain, kelompok 2, silakan Pak Saiful. Jadi mohon dijelaskan dari kelompok tahap 1 tadi itu Ing Ngarso Suntolodo itu pada prinsipnya apakah hanya pada insan pendidik, apakah juga pada insan masyarakat? Terima kasih Pak Saiful Huda atas pertanyaannya. Monggo Pak Budi, tadi yang ditanyakan tentang apakah filosofi dari Ki Hajar Dewantara ini hanya berlaku di dunia pendidikan saja, apakah bisa untuk diterapkan di masyarakat sekitar? Monggo silakan Pak Budi Supriyanto. Terima kasih. Itulah yang dituju pada nantinya Pak, sebagai profil perjalanan Pancasila itu, bahwa anak-anak itu pada akhirnya nanti berperilaku seperti itu. Nah, kita di dunia pendidikan memperlakukan itu, mendidik mereka di sekolah dengan cara seperti itu, dengan harapan ketika kita sudah memberi itu semua di sekolah, mereka kembali ke masyarakat menjadi insan-insan seperti yang tadi Bapak Saiful sampaikan tadi, anak-anak yang berbudi luhur, sopan santun juga, dan juga menjadi contoh bagi yang lain di masyarakat. Syukur-syukur sekali semua masyarakat kita seperti itu, sehingga tidak akan lagi ada kekacauan di negeri ini seperti itu ya. Inggih Pak, tentu saja sangat bisa. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Budi atas jawabannya. Bagaimana Pak Saiful? Alhamdulillah sama Pak, ya, sesuai satu volume, satu frekuensi. Satu frekuensi. Satu frekuensi ya, saya memahami hadir. Ya. Terima kasih Bapak. Iya. Jadi memang filosofi Ki Hajar Dewantara Ing Ngarso Suntolodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani ini filosofi yang bagus secara teori dan lebih bagus lagi apabila diterapkan di kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari diri kita sendiri, di lingkungan sekitar kita, di keluarga, di sekolah, dan juga di masyarakat. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 1 Bapak Ibu. Bagus sekali tadi tampilannya. Berikutnya ini nanti tampil kelompok 2. Yang mewakili kelompok 2 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perwakilan dari kelompok 2 selaku moderator akan memaparkan hasil dari diskusi kami kemarin di sesi ruang kolaborasi sesi pertama. Jadi kami kelompok 2 kemarin hasil diskusi di sesi 1 adalah bahwa anak bukan kertas kosong. Anak memiliki kodrat potensi dan dikembangkan dan diarahkan. Dari sini kita semuanya sudah mempelajari bahwa pembawaan segala yang dari Maha Kuasa. Kalau kita dulu ya dalam kita membaca itu bahwa mulai garis tangan dan sebagainya, bahwa tabur saya itu bukan kertas kosong, tapi sudah samar-samar. Semua itu sudah ditentukan mulai dari rezeki, jodoh, dan kapan kita kembali itu sudah ada di Lauhul Mahfuz sana. Nah, di sini bukan kertas kosong itu dalam arti apa? Anak sudah punya pembawaan lahir, sudah punya kodrat. Sama-sama kita sebagai guru mengarahkan, membimbing, memberi fasilitas, memberikan istilahnya mengembangkan bakat minatnya sesuai dengan perkembangannya. Tadi pemaparan dari Pak Saiful, monggo untuk kelompok yang lain menanggapi, bisa raise hand. Bagaimana cara kita menyikapi ya dari orang tua ini yang menginginkan anaknya berwarna biru, tetapi faktanya anak itu seharusnya berwarna kuning. Orang tua menginginkan anak itu cetaknya biru, tapi kan nyatanya dia kuning. Disinilah letak kita untuk bisa menyatukan, membangun pemahaman yang betul terhadap apa yang menjadikan istilahnya
kodrat anak tadi itu. Kita semua yakin anak itu memiliki bakat tertentu, potensi tertentu. Kalau kita gali, kita kembangkan, dan secara menerus, secara kontinu, secara otomatis dia akan suka terhadap apa yang menjadi potensinya. Sesuatu kalau sudah suka, itu secara otomatis dia akan bahagia. Terima kasih, tadi bagus sekali pertanyaan dari Pak Agus tentang bagaimana menangani antara keinginan orang tua dengan keinginan sekolah atau keinginan guru. Jadi sebenarnya kalau bisa dikatakan keinginan orang tua dengan guru itu kan awal mulanya belum sejalan. Kalau di beberapa sekolahan sudah sering sekali diadakan namanya kegiatan parenting Bapak Ibu. Jadi di awal tahun ajaran baru itu biasanya orang tua kan diundang ke sekolah. Jadi diundang ke sekolah, dijelaskan kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan di sekolah tersebut, agenda-agenda program-programnya itu akan dijelaskan dari A sampai Z. Kalaupun ada masukan atau pertanyaan dari orang tua bisa disampaikan dalam kegiatan parenting. Itu yang bisa menjembatani. Dilanjut lagi, tadi sudah disampaikan sebenarnya dari Pak Saiful tentang tentang asesmen bakat dan minat. Kalau di awal sudah diadakan asesmen bakat dan minat, nanti kan hasilnya keluar. Disampaikan sekolah ke orang tua bisa melihat dari hasil asesmennya tadi, apakah anaknya berbakat di bidang kesenian, ataukah berbakat di bidang olahraga, atau berbakat di bidang teknik, dan sebagainya. Kalau ada hasil asesmen, insya Allah sekolah mengarahkan, orang tua mengarahkan, anaknya punya potensi. Demikian Bapak Ibu, tampilan dari kelompok 1 dan kelompok 2. Sekarang kita lanjut ke kegiatan refleksi Bapak Ibu. Monggo silakan dibuka link Jamboardnya ada di kolom chat, silakan diisi Bapak Ibu. Dari Bu Nini, pendidikan menghamba kepada murid. Betul sekali. Memang tujuan utama pendidikan itu adalah pada muridnya, supaya murid kita nanti jadi orang yang baik, jadi orang yang potensinya berkembang, maju. Ya, kalau muridnya maju, insya Allah gurunya juga senang. Ngaten nggih Bapak Ibu. Dari Pak Saiful Huda, anak akan menemukan jalan kebaikan sesuai dengan perkembangan kodratnya. Ya, dengan membimbing tadi nggih Pak Saiful nggih. Guru hanya menjadi obor, ini Pak Nasimi 2. Obor penerang bagi anak didiknya, supaya anak didiknya bisa menemukan jalan. Wow, ini ada keterkaitan antara Pak Nasimi dengan Pak Saiful Huda ini. Menemukan jalan, kalau Pak Nasimi menjadi obor penerang. Terima kasih atas refleksinya Bapak Ibu. Sebenarnya pemikiran filosofis dari Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan itu banyak Bapak Ibu. Tadi yang sudah disampaikan oleh kelompok 1 tentang ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tuturi handayani, itu ada pendidikan sebagai tuntunan. Sedangkan yang disampaikan oleh kelompok 2 tentang anak bukan tabula rasa, anak bukan kertas kosong. Jadi sebenarnya anak sudah punya potensi dari bawaan lahirnya. Ngeten nggih? Ada lagi sebenarnya teori dari Ki Hajar Dewantara ini tentang kodrat alam dan kodrat zaman. Anak berkembang sesuai kodratnya. Berpihak pada murid. Nah, ini tadi yang disampaikan sama Bu Nini kalau nggak salah nggih. Dan juga budi pekerti. Dan yang terakhir petani. Ini tadi yang belum tersentuh ini petani. Kalau petani itu anak diibaratkan sebagai tanaman benih, dirawat, dijaga supaya tanamannya tumbuh subur dan bisa panen menghasilkan sesuatu yang bagus. Itu dia pemikiran filosofis dari Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Untuk kegiatan yang terakhir Bapak Ibu penutup, ini ada pantun untuk Bapak Ibu. Buah nanas, buah ceri, dicampur gula enak sekali. Cukup sekian pertemuan kali ini, semoga bisa bertemu di kemudian hari. Sebelum kita tutup, kita foto bersama dulu nggih. Mengingatkan kembali Bapak Ibu untuk rajin mengerjakan tugas di LMS Alur Merdeka. Terima kasih Bapak Ibu, kita tutup pertemuan kita kali ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.